Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam acara kajian kitab Fathul Qarib Al-Mujib yang dipadukan dengan himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah. Pada minggu lalu kita libur karena kalian pada vaksin dan guru-guru pada acara. Maka dari itu kita lanjutkan hari ini. Pada minggu yang lalu telah kita bahas yang namanya perkembangan madhab Syafi'i. Perkembangan madhab Syafi'i ada 5 fase. Nah, 5 fase itu apa saja? Yang pertama, ya, taksis. Yang pertama adalah fase taksis atau yang kita sebut perintisan. Dan yang kedua adalah apa? Ya, yang kedua adalah fase an-naql atau periwayatan. Dan yang ketiga adalah fase apa? Ya, fase marhalatut tadwin furu'ul madhab wa tawassu' fi masailihi. Jadi fase pengumpulan dan pengembangan materi. Dan fase yang ketiga, yang keempat adalah fase pematangan atau marhalatut tahrir. Dan fase yang kelima adalah fase di mana fikih tersebut telah matang. Nah, ini penting untuk kita pahami bersama, dicatat, dihafalkan. Ini penting. Dan kalau kita berbicara kemarin, setiap fase ada hal orang-orangnya, ada imam-imamnya. Nah, fase yang pertama itu tadi fase taksis, ditandai dengan meninggalnya Imam Syafi'i. Nah, itu berhenti, ditandai dengan fase taksis atau perintisan ini berhenti ketika Imam Syafi'i meninggal. Jadi fase perintisan ini berawal dari Imam Syafi'i ada, terus beristihad lalu meninggal. Dan marhalatu an-naql, periwayatan ini ditandai dengan atau imamnya adalah imam-imam periwayat madhab Syafi'i, murid-muridnya Imam Syafi'i. Dan fase yang ketiga, fase pengumpulan dan pengembangan materi, itu ada 2 madhab atau 2 kelompok ulama yang terkenal. Yang pertama adalah kelompok ulama Irak, dan kedua adalah Khurasan. Dan marhalah yang keempat, yaitu adalah fase pematangan, itu ada 2 imam besar yang di sini, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Dan yang terakhir adalah fase di mana madhab tersebut telah matang, yaitu ada di tangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Syamsuddin Ar-Ramli. Maka dari itu bisa kita ingat-ingat, oh kalau imam ini masuk sini, imam ini masuk sini, imam ini masuk sini. Nah, ini sangat baik sekali. Lalu pertanyaan yang sangat mendasar di kitab yang kalian pegang yang warna biru itu, kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Nah, di sana ada 2 imam. Imam yang pertama yang menulis matan dan imam yang kedua menulis syarah. Nah, perlu diketahui matan itu adalah jadi kitab yang itu merupakan ringkasan yang kecil kalau di sana.
kalau dalam kitab Fathul Qorib. Dan syarah adalah lafaz-lafaz yang menjelaskan dari ringkasan tersebut. Jadi penjelasan dari ringkasan tersebut disebut syarah. Nah, kalau matan di situ, di sana adalah mukhtasar, atau ringkasan dari semua permasalahan yang ada di mazhab Syafi'i. Sekarang saya tanya, siapa yang mengarang kitab atau mukhtasar atau ringkasannya tersebut? Bisa dibaca? Baik, ada yang enggak? Yang mengarang tersebut namanya adalah Qadhi Abu Syuja. Yang mengarang tersebut adalah Qadhi Abu Syuja. Maka dari itu kitab matan ringkasan tersebut dinamai Mukhtasar Abi Syuja. Mukhtasar Abi Syuja. Jadi ini penting untuk diketahui. Nah, coba bukunya satu mana sih? Pinjam satu sebentar. Jadi di buku ini ada dua hal yang perlu kita ketahui di kitab ini. Ada yang atas, ada yang bawah. Yang atas ini namanya Matan Abu Syuja. Matan Abi Syuja, Mukhtasar Abi Syuja. Yang ngarang siapa? Qadhi Abu Syuja. Namanya itu Qadhi Abu Syuja. Terus yang bawah ini yang ngarang adalah Syekh Ibnu Qasim Al-Ghuzzi. Syekh Ibnu Qasim Al-Ghuzzi. Namanya kitab yang bawah ini apa? Kitab Fathul Qorib Al-Mujib. Yang bawah ini Fathul Qorib Al-Mujib. Yang atas Mukhtasar Abi Syuja. Nah, ini kitab yang bawah ini menjelaskan tentang makna-makna yang ada di atas ini. Oh, ini makna puasa. Shaum itu artinya apa? Artinya apa shaum itu? Shaum itu secara bahasa artinya apa? Ya, mutlaqul imsak. Nah, seperti itu. Contoh di sini hanya shaum. Di sini dijelaskan as-shaumu mutlaqul imsak lughatan. Wastilahan dan secara istilah atau syar'an apa? Al-imsaku an jami'il mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bi niyatin makhsusah. Hafal semua, soalnya habis PTS. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini kata shaum, di sini dijelaskan. Begitulah mudahnya, maksudnya apa itu matan, apa itu syarah. Di sini matan, di sini syarah. Ini matan, ini syarah. Jadi seperti itu. Silakan diambil kembali. Nah, penting untuk diketahui Qadhi Abu Syuja itu dari fase mana? Tadi ada 5 fase. Qadhi Abu Syuja itu berasal dari fase yang keempat, yaitu marhalat tahrir atau marhalat tarjih. Jadi fase pengembangan, fase pematangan. Qadhi Syuja dalam fase pematangan. Nah, terus siapa Qadhi Abu Syuja itu? Qadhi Abu Syuja itu siapa? Kita perlu tahu. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita harus tahu. Silakan dicatat semuanya. Qadhi Abu Syuja itu namanya huwa al-Qadhi al-Alamah al-Imam Zahid. Jadi ini ada gelar-gelarnya semua ya. Kalau orang itu biasa menuliskan tarjamah atau menuliskan biografi itu ada gelar-gelarnya. Kalau sekarang pakai gelar akademik, contoh LC, contoh apa. Kalau orang dulu gelarnya macam-macam. Di sini dijelaskan bahasanya Imam Al-Qadhi. Qadhi itu siapa? Qadhi itu apa sih Qadhi itu?
Qadhi itu adalah ya bisa disebut hakim di pengadilan, hakim agung, hakim. Nah, itu adalah qadhi yang mengurusi masalah sengketa dan lain sebagainya. Qadhi al-alamah itu yang paling mengetahui. Al-imam, imam az-zahid, orang yang zuhud. Al-faqih, al-mudaqqiq, faqih, orang yang cerdas dalam ilmu fikih. Yang mudaqqiq itu yang suka, yang bisa memecahkan hal yang jelimet-jelimet, itu mudaqqiq. Al-wazir as-saleh, jadi wazir adalah menteri yang saleh. Wazir as-saleh Abu Syuja. Nah, Abu Syuja ini adalah kunyah. Jadi kalau nama itu seperti yang telah kita jelaskan pada minggu lalu, ada ism, nama, ada kunyah, ada laqab. Nah, ism itu adalah namanya siapa? Kalau namanya Burhan, ya sudah, Burhan itu nama. Nah, terus laqab itu apa? Julukan. Nah, julukan. Nah, ini ada gelar-gelarnya, ini lakop-lakopnya imam, zahid, faqih, mudaqqiq, al-wazir, as-saleh, itu lakop. Dan ada kunyah. Ada kunyah. Kunyah itu apa? Jadi kunyah itu ya biasanya abu-abu. Yang abu-abu. Abu itu artinya bapak. Nah, kalau misalkan abu, ini biasanya diambilkan dari nama anak pertama yang laki-laki. Misalkan saya punya anak laki-laki namanya Rohman. Nah, berarti nama saya Abu Rohman. Seperti itu, Abu Rohman. Jadi itu adalah namanya. Itu adalah kunyah. Jadi kunyahnya imam tadi adalah Abu Syuja. Juga ada kunyah lain namanya Abu Thayyib. Abu Thayyib. Abu Thayyib. Kunyah lain Abu Syuja itu Abu Thayyib. Terus namanya itu siapa? Namanya dari imamnya ini siapa? Namanya itu adalah Ahmad bin Al-Hasan. Ahmad bin Al-Hasan, Ahmad bin Al-Hasan bin Ahmad. Jadi Ahmad bin Hasan bin Ahmad. Itu nama aslinya seperti itu. Namanya dia cuma Ahmad. Bapaknya siapa? Hasan. Simbahnya siapa? Ahmad lagi. Jadi kalau di Arab itu namanya hanya satu. Namanya hanya satu kata. Orang Arab juga heran sama orang Indonesia. Ada yang namanya 8 kata, ada yang 7 kata, banyak sekali. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Namanya adalah Ahmad bin Hasan bin Ahmad Al-Basri Al-Maulid, Al-Asbahani Al-Asl. Jadi dilahirkan di mana? Dilahirkan Imam Ahmad bin Hasan bin Ahmad atau Imam Qadhi Abu Syuja, dilahirkan di Basrah. Terlahirkan di Basrah. Mana Basrah itu? Basrah itu di Irak. Sekarang Irak. Basrah dan Al-Asbahani asal. Dan dulu datuk-datuknya itu dari Asbahan. Dari Asbahan atau Isfahan. Seperti itu. Al-Ma'ruf bi Abi Syuja, yang terkenal dengan nama Abu Syuja. Maka dari itu kalau kita sebut beliau siapa? Qadhi Abu Syuja. Namanya Qadhi Abu Syuja. Pakai nama yang terkenal saja. Dan Qadhi Abu Syuja ini merupakan orang yang sangat besar ya. Sangat memiliki haibah, sangat memiliki andil dan peran yang besar dalam Islam. Qadhi Abu Syuja itu yang pertama merupakan periwayat hadis, salah satu periwayat hadis. Nah, tahu dari mana beliau merupakan periwayat hadis? Diriwayatkan, di sini ada riwayatnya. Rawahu al-Hafidh Abu Thahir As-Salafi al-Mutawaffa sanata 500 wa sitah wa sab'un hijriyah wa sab'in hijriyah fi Mu'jam Safar. Jadi diriwayatkan dari Al-Hafidh Abu Thahir As-Salafi, nama
Abu Thahir As-Salafi. Nah, dalam kitabnya Mu'jamus Safar, hadisan an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Qadhi Abu Syuja meriwayatkan hadis kepada Hafidz Abu Thahir As-Salafi. Jadi Hafidz Abu Thahir As-Salafi ini adalah salah satu muridnya Qadhi Abu Syuja. Nah, hadisnya apa yang diriwayatkan? Di sini disebutkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man bana lillahi azza wa jalla masjidan banallahu ta'ala lahu fil jannah mithlah. Jadi barang siapa yang membangun lillah untuk Allah Subhanahu wa taala itu masjid, dan membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, banallahu ta'ala lahu fil jannah mithlah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangun sepertinya di surga. Jadi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Qadhi Abu Syuja kepada Hafidz Abu Thahir As-Salafi. Nah, ini penting. Nah, selain menjadi imam periwayat hadis, beliau tentunya menjadi ahli fikih. Nah, ahli fikih ini tahu dari mana? Karena beliau sudah menjadi benar-benar ahli dalam fikih, karena beliau sudah belajar waktu yang sangat lama. Nah, diriwayatkan di sini Hafidz As-Salafi, muridnya itu berkata, summa qala al-Hafidz As-Salafi. Hafidz As-Salafi tadi berkata, Qadhi Abu Syuja hadza min afradid dahr. Qadhi Abu Syuja ini merupakan orang terpilih dalam masanya. Orang yang terpilih dalam masanya, karena nggak semua orang bisa kayak Qadhi Abu Syuja. Darasa bil Basrah azyad min arba'ina sanah madhab Syafi'i. Nah, tadi sudah kita katakan bahwasanya Qadhi Abu Syuja merupakan ahli fikih. Kok bisa? Nah, buktinya Qadhi Abu Syuja itu sudah belajar di Basrah, di kota kelahirannya, lebih dari 40 tahun belajar madhab Syafi'i. Belajarnya berapa tahun? 40 tahun. Kalian baru belajar berapa tahun? Maka dari SD lah, dihitung dari SD. Berapa? Ya 8 lah ya, 8 tahun. Kurang berapa lagi? 32 tahun lagi untuk jadi Qadhi Abu Syuja. Ya, semangat ya. Jadi belajar 40 tahun hanya belajar fokus kepada madhab Syafi'i, belajar 40 tahun. Wa dzikra li hadza sanata 500, dan Imam atau Qadhi Abu Syuja itu mengatakan hal ini kepada Hafidz As-Salafi kapan? Pada tahun 500 Hijriah. Wa asya ba'da dzalika muddatan la atahaqqaquha. Dan Imam Abu Syuja ini hidup setelah ngobrol-ngobrol setelah bersama Hafidz As-Salafi ini, waktu hidup yang sangat lama sekali. Wasaltu an maulidihi faqala, dan aku bertanya, kapan engkau ini lahir? Kapan Imam Abu Syuja itu lahir? Qadhi Abu Syuja itu lahir faqala sanata 34 wa 400 bil Basrah. Jadi ketika ditanya kapan lahir pada tahun 432 Hijriah. Lahir pada tahun 432 Hijriah. 432 Hijriah. Di mana? Ya tadi sudah disebutkan, di Basrah. Qala wa walidayya mauliduhu bi Abadan. Dan orang tuanya Abu Syuja ini, Qadhi Abu Syuja, dilahirkan di Abadan. Wajib di Al-A'la,
Dan simbahnya tadi dilahirkan di mana? Al-Asbahan, di Asbahan atau Isbahan, seperti itu. Ini adalah cerita tentang Qadhi Abu Syuja. Tadi Imam Hafidz As-Salafi mengatakan bahwasanya setelah ngobrol-ngobrol dengan Qadhi Abu Syuja, dia nggak tahu berapa lama hidup setelah itu. Nah, diriwayatkan, maka dari itu kita harus lihat coba kapan, berapa umurnya Qadhi Abu Syuja. Al-Alama Ad-Dairabi, Al-Alama Ad-Dairabi meriwayatkan Anil Qadhi, dari Qadhi Abu Syuja. Nah, annahu asya wa amara fid dunya sinina tawilah, bahwasanya Qadhi Abu Syuja itu umurnya sangat panjang sekali. Nah, hatta qala anhu Ad-Dairabi, bahwasanya Ad-Dairabi tadi meriwayatkan dari Qadhi Abu Syuja, asya Abu Syuja ma yuqaribu min mi'ah wa sittina sanah. Jadi Qadhi Abu Syuja itu umurnya berapa? 160 tahun. Sudah tua sekali. Qadhi Abu Syuja itu umurnya 160 tahun. Kalian umurnya berapa? 14. Masih lama ya. Masih 140 tahun lagi kalau bisa kayak Qadhi Abu Syuja. Nah, Qadhi Abu Syuja ini 160 tahun, kok bisa umurnya ini sangat panjang, kok bisa sudah sangat tua. Tetapi yang lebih menakjubkannya lagi diriwayatkan, ma'adzalik lam yaqtallahu adwan bi liba'din minha li'udwin minha fiz. Nah, min a'dha'ihi lam yaqtallahu adwan min a'dha'ihi. Yang lebih mengherankan lagi, 160 tahun tapi semua badannya itu masih sehat. Kalau belajar nggak pakai kacamata, saya juga sudah pakai kacamata ini. Masih umurnya berapa? Masih bisa jalan jauh, masih bisa nulis, masih bisa sehat, olahraga. Jadi keren sekali. Umur 160 tahun harusnya sudah nggak bisa dengar, nggak bisa lihat, sudah pikun, nggak bisa jalan. Tapi ini bisa semua. Kok bisa ini? Sangat mengherankan sekali. Maka dari itu ditanya, ini kenapa kok bisa kayak gitu Abu Syuja? Nah, ditanya, lalu Syekh itu tadi Ad-Dairabi bertanya, kenapa kok bisa seperti itu? Fa'ajaba qailan, dan Qadhi Abu Syuja itu menjawab, ma'asaytullaha ta'ala bi'udwin min hafis sigar. Jawabannya dan rahasianya itu apa? Ma'asaytullaha, aku tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan anggota badanku, dengan apapun dari anggota badanku tidak pernah bermaksiat. Kapan? Ketika aku masih muda. Ketika masih muda, Qadhi Abu Syuja tidak pernah bermaksiat dengan anggota tubuhnya. Lalu apa akibatnya? Fahafidhahullahu alayya fil ibad. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga anggota tubuhku itu tadi pada waktu saat aku tua. Ini rahasia. Maka dari itu jika ingin kita sehat, badannya sehat terus sampai nanti, caranya gimana? Jangan bermaksiat. Jangan apa? Iya, jangan bermaksiat. Jangan deh ya, jangan bermaksiat. Maka dari itu kita kalau tidak bermaksiat sekarang, maka ketika kita nanti bisa tua, insya Allah semuanya sehat dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kelebihannya Imam Abu Syuja ini apa selain itu? Selain Imam Fikih umurnya panjang, beliau juga menjadi Menteri Agung. Menjadi Al-Wazir, menjadi menteri yang ngurusi agama. Nah, yang agung. Lalu Nasrul Adil Bainan Nas, dan juga menyebarkan keadilan.
Wa kana la yakhruju min baitihi hatta yusalli wa yaqra' min al-Qur'an ma amkanahu. Dan tidak keluar dari rumahnya kecuali dia telah membaca Quran. Nah, dan sholat. Ini keren sekali. Maka dari itu kita harus melakukannya. Wala ta'khudhu fil haqqi lawmata la'im, dan selalu menegakkan kebenaran tanpa ampun. Wa kana lahu asratu anfar yufarriquna 'alan nasi zakawat, dan punya 10 orang bawahan. Untuk apa? Untuk memberikan kepada orang-orang dari hartanya itu zakat dan juga hibah. Jadi hartanya semuanya itu tadi diserahkan kepada orang-orang. Harta yang menjadi dia menteri ini semuanya diserahkan orang-orang. Sekarang menteri mana yang seperti ini? Ini sangat keren sekali. Lalu diceritakan bahwasanya fakana yasrifu ala yadil wahid minhum mi'ah wa ishrina alfa dinar. Jadi satu dari 10 orang itu tadi membawa 1.120 dinar. Ini emas loh ini. Emas loh ini. Sangat banyak sekali. Fa'amma in anuhu as-salihin wal akhyar. Maka semua orang mendapatkan nikmat tersebut. Summa zahada fid dunya. Ini penting. Hartanya semuanya dibagikan, lalu zahada menjadi orang yang zuhud. Hidup apa adanya. Keren sekali kalau dia posisi. Lalu ngapain kerjanya? Setelah jadi menterinya kan? Aku mabil Madinah al-Munawwarah yaknusu al-Masjid an-Nabawi asyarif. Ngapain setelah jadi menteri paling agung, posisinya paling tinggi, terus ngapain? Tinggal di Madinah lalu nyapu masjid. Nyapu masjid. Masjid Nabawi. Posisinya tadi apa? Menteri agung. Tapi terus nyapu masjid, hartanya dibagikan. Terus ngapain? Wa yufrisul hasab, dan gelar karpet. Karpet digelar, masjid-masjid disapu. Wa yusyirul masubi, dan hidupin lampu kalau pas mati. Ini imam kita, menteri kita. Maka dari itu jadilah orang seperti ini. Karena orang seperti ini akan abadi. Dan beliau akhirnya dalam masa hidupnya ini tadi mengarang kitab. Kitabnya apa? Kitabnya Mukhtasar Abi Syuja, yang ada kalian pegang itu. Dan Mukhtasar Abi Syuja, karena kesolehan beliau ini, karena beliau memiliki peran yang sangat luar biasa, ikhlasnya sangat luar biasa, tidak mengharapkan dunia, jadi menteri agung, tetapi setelah itu nggak punya apa-apa dan nyapu-nyapu masjid. Maka dari itu kitabnya berkah. Karena kitabnya berkah, maka kitabnya banyak orang yang membaca, banyak orang yang menghafalkan, banyak orang yang ya'tani. Banyak orang itu yang mengurusi kitab tersebut, mengapresiasi tersebut dengan membuat syarah-syarah. Nah, salah satu syarah atau penjelasan dari kitab tersebut yang ada di depan kalian itu, yaitu Fathul Qarib Al-Mujib, punya Ibnu Qasim Al-Husi. Selain itu juga ada kitab Iqna fi Halli Al-Fadi Abi Syuja. Jadi ini kitab Iqna ini dikarang oleh Khatib Asy-Syirbini. Khatib Asy-Syirbini. Nah, terus kitab Al-Iqna ini nanti ada hasyiah. Syarahnya disyarah lagi sampai ada hasyiah yang berjilid-jilid. Dan yang dan juga kitabnya yang lain ada kitab Kifayatul Akhyar, karangan siapa? Taqiyuddin Al-Hisni. Nah, ini adalah 3 contoh kitab tersebut. Yang pertama tadi adalah kitab Al-Iqna fi Halli Al-Fadi Abi Syuja. Yang kedua adalah Kifayatul Akhyar.
Yang terakhir adalah yang akan kita bahas, kitab Fathul Qorib Al-Mujib bi Syarhi Al-Fadil Taqrib. Terus siapa Imam Ibnu Qasim ini? Kok bisa-bisanya membuat kitab ini terkenal sampai sekarang? Siapa ini orangnya? Akan kita bahas minggu depan, insyaallah ta'ala. Baik, maka dari itu hayya nakhtatim, mari kita tutup dirasatana bi qiraati kafaratil majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.